Siap, Pak. Baik, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, baik, selamat siang semua. Siap. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa di materi jam terakhir di kelas 3 ini. Saya guru sejarah Indonesia. Hari ini masuk di kelas ini untuk bersama kalian untuk menyelesaikan materi pelajaran sejarah. Sebelum mulai KBM, saya persilakan satu orang kalian untuk membawa kita doa memulai KBM pada siang hari ini. Apabila tempat saya persilakan. Silakan berdiri. Biarlah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Nulis Faruk Hadir, Pak. Frederika Gratiana Nadila. Pada siang hari ini Bapak masuk di kelas ini materi sejarah Indonesia di bab 2, yaitu kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Ya, coba baca. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Ya, terima kasih buat kalian. Dalam materi ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian semua ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yaitu yang pertama, dari materi ini saya mengharapkan 1. Adik-adik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Itu tujuan paling pertama. Yang berikut, adik-adik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi sosial dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang berikut, adik-adik juga mampu untuk menganalisis perkembangan kehidupan politik, sosial dan budaya bangsa Indonesia. Ya. Dari sub pokok pembahasan di dalam adik, ya, yaitu ada kata politik dan kata ekonomi. Sub pokok pembahasan di dalam adik, ya, yaitu ada kata politik dan kata ekonomi. Ya. Kira-kira kalian bisa memahami. Saya rasa kalian tahu bagaimana tentang kehidupan politik itu di masyarakat, benar tidak? Ya dong? Ya. Terus adik-adik juga pernah sebagai pelaku politik, benar tidak? Benar. Ya dong? Ya. Terus adik-adik juga
ekonomi, ya toh? Pernah toh? Nah, dari dua kata ini kira-kira yang Adit pandang politik itu apa? Silakan buka buku atau buka media lainnya. Coba satu orang angkat tangan, satu orang lagi, dua orang. Nah, kira-kira politik itu apa dan ekonomi itu apa? Dua orang di belakang, saya beri kesempatan dari ujung dulu baru setelah ya. Saya politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antaranya berwujud proses pembuatan keputusan khususnya di negara. Negara, coba. Politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Iya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Bentuk sebuah diskusi kelompok dibagi 3. Ini ke belakang, kelompok 1 silakan gabung buat kelompok. Ini dan ini kelompok 2. Ini dan ini kelompok 3. Ya. Bentukan. Ano ka? Karen? Ano dito ko? No. Ito solo. Ito solo. No. Firno. Tarik meja. Sekarang saya beri tugas. Sebentar. Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Nanti kelompok menjawab tugas yang saya berikan dan presentasi depan kelas. Membaca depan kelas. Media atau sumber jawabannya bebas. Apa saja. Dari HP, dari drone, dari YouTube, dari Google Form, dari buku perpustakaan, buku siswa ya? Kelompok 1 silakan tulis, ini kelompok 1. Menjelaskan pemahaman kalian bagaimana perkembangan politik di masa awal kemerdekaan dan perkembangan ekonomi di masa awal kemerdekaan. Ketika adik-adik memahaminya, berikan contohnya, Oke. Kelompok 2, saya tulis. Berikan pemahaman kalian yaitu apa itu politik. Sudah? Apa itu ekonomi liberal? Apa itu demokrasi terpimpin?
apa itu demokrasi liberal. Sudah ya? Oke, silakan cari sumber bebas di mana saja, tulis dalam sebuah jawaban, nanti presentasi di depan kelas. Ya. Yang berikut kelompok 3. Berikan contoh. Kalian nulis sebuah contoh macam sebuah cerita ya. Contoh penerapan politik liberal itu bagaimana? Berikan contoh penerapan politik liberal itu bagaimana? Penerapan ekonomi Indonesia itu bagaimana? Ekonomi liberal bagaimana? Dan bagaimana pemahaman kalian tentang demokrasi terpimpin? Bisa? Buku sumbernya ada? Ambil tulis ya? Ya, silakan. Silakan kerja. Silakan. Silakan. Tulis saja pertanyaan. Sudah di depan saya, silakan. Silakan berdiri. Bapak orang yang baca. Yang baca silakan berdiri, yang menggunakan nama ya. Yang membaca silakan. Baik, silakan mendengar. Baik, selamat siang untuk semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Theodora Kusnawati Lastuti dan teman saya Frederika Graciana Danila, dan saya Graciana Danila Julimun, dan saya Maria Kunindayani. Saya Rudy Kusmere. Saya baik, kepada pemateri kami saya persilakan. Menurut pemahaman kelompok kami, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, perkembangan politik dan ekonomi mengalami dinamika yang signifikan. Perkembangan politik. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil. Awalnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, tetapi banyaknya partai politik yang bermunculan menyebabkan ketidakstabilan. Contohnya, pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia terlibat dalam konflik dengan Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaannya yang dikenal sebagai agresi militer Belanda. Selama periode ini, dibentuk berbagai pemerintahan darurat dan perjanjian seperti Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang menunjukkan upaya diplomasi situasi politik tetap kuat. Perkembangan ekonomi. Di sisi ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan besar setelah merdeka, terutama akibat perang dan penjajahan yang merusak infrastruktur. Sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi, terganggu inflasi tinggi dan kekurangan pangan juga menjadi masalah utama. Contohnya, pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan harga dan distribusi barang. Namun, upaya ini seringkali gagal. Pemerintah juga berusaha melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Belanda untuk ekonomi domestik. Secara
keseluruhan, masa awal kemerdekaan ditandai oleh ketidakpastian politik dan tantangan ekonomi, tetapi juga oleh semangat nasionalisme yang kuat untuk membangun bangsa. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan atau belum paham dari adik-adik, silakan. Mata kartu. Ada? 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 Paham semua? Ya. Mereka menjelaskan bagaimana perkembangan politik di masa awal kemerdekaan. Lalu ulas lebih dalam materinya. Saya luar biasa apresiasi pada kelompok 1 yang begitu aktif untuk mengerjakan pertanyaan diskusinya ya. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2. Kelompok 2 ini memberikan pemahaman kepada kita apa yang dimaksud dengan politik, apa yang dimaksudkan dengan ekonomi liberal, dan apa yang dimaksudkan dengan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Waktu dan tempat saya beri ruang kepada kedua untuk memulai dan menjawab. Silakan. Baik, selamat siang untuk semua. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Haris Kevin Kantur. Dan saya Maria Albina Asni. Saya Fris Ronde Tupa. Saya Yohanes Raja Simas Daud. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baik, menurut pemahaman dari kelompok kami, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Yang kedua adalah ekonomi liberal, adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Juga disebut demokrasi terkelola atau orde lama, adalah sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959 sampai 1966. Istilah untuk sebuah pemerintah demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang terakhir, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, dalam sistem politik yang menganut kebebasan individu. Contohnya dalam masyarakat, ialah kita bebas untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya baik, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ada pemahaman atau sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan arti dan pemahaman sebuah politik dan arti dari ekonomi liberal, serta kelompok 2 juga menjelaskan dari demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Yang berikut saya beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan, yaitu berikan contoh penerapan politik liberal, ekonomi liberal, dan demokrasi terpimpin. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi.
Kepada pemateri, saya persilakan. Pertanyaan, berikan contoh penerapan politik liberal, ekonomi Indonesia, dan contoh demokrasi terpimpin. Contoh penerapan politik liberal. Banyak partai politik, kekuasaan pemerintah terbatas, seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik, pemilu dilaksanakan secara rahasia dan pada periode tertentu, pemerintah dapat membentuk hukum berdasarkan suara mayoritas parlemen. Yang kedua, contoh demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong DPR, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. Yang ketiga, contoh penerapan liberal. 1. Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. 2. Masyarakat bebas melakukan usaha dan bersaing. Terima kasih. Sekian saja presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya baik, mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, adik-adik bahwa di sini kita sudah jelas melihat itu dari adik-adik, silakan rapi mejanya. Kembali ke nomor biasa semua. Sudah, stop. Dari kelompok 3 belum dikasih namanya. Ya. Benua Asia ya 17 benua tidak menara. Oke baik adik-adik. Nah sudah selesai kelas terapi. Dari apa yang Bapak pesan tadi bahwa minggu depan kita berjumpa lagi, itu harus konsisten ya. Kelompok yang sudah diberikan tadi harus mengerjakan tugasnya tepat waktu dan harus dibereskan. Nah, ketua kelompok bagaimana caranya mengakomodir teman-teman semua. Kenapa di akrab yang sesungguhnya itu dan teman yang sesungguhnya itu adalah teman di saat Anda masih SMA. Kenapa? Contohnya setelah tamat SMA, kau duluan ke Bali, setelah itu dia langsung menyusul ke yang mantu dia. Jangan berkelahi sesama teman kelas, Kalau saya senang berkelahi. Teman kelas adalah teman yang baik. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri pertemuan KBR kita pada ini, mari kita doa penutup. Ya silakan, mari kita siapkan lagi untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Jenderal